Dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan. Agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama, seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Halo pemirsa TVRI Lampung dimanapun Anda berada, senang sekali rasanya saya Taskia Aziza dapat kembali hadir menjumpai Anda tentunya dalam program Dialog Sudut Pandang. Pemirsa, tidak terasa sesaat lagi kita akan melaksanakan bersama-sama detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang akan jatuh tepat pada tanggal 17 Agustus 2024. Dan saat ini berbagai wilayah yang ada di Indonesia tengah mempersiapkan putra-putri terbaik pilihan yang akan maju pada pengibaran bendera di Istana Negara pada tahun 2024 ini. Dan saat ini pemirsa, dalam episode Sudut Pandang kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai Paskibraka menumbuhkan rasa cinta tanah air bersama dengan dua orang narasumber, Purna Paskibraka putra-putri terbaik yang telah berjasa mengharumkan nama Provinsi Lampung di kancah nasional. Dan saat ini saya telah bersama yang pertama ada Ketua Pengprov Purna Paskibraka Indonesia PPI Wilayah Provinsi Lampung, Bapak Tony Ferdiansyah Mujid. Saya akan menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Pak Tony. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa. Selamat siang Bapak. Bagaimana kabarnya Pak Tony? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat, meskipun banyak sekali mungkin akhir-akhir ini kepadatan jadwal ya Pak ya? Ya, mendekati bulan Agustus ini ya, Pak. Betul. Baik, terima kasih Pak Tony masih menyempatkan hadir di TVRI Lampung. Berikutnya kita ada putri daerah kita, putri kebanggaan Paskibraka Nasional tahun 2023, Agita Nazara. Saya akan menyapa terlebih dahulu. Halo Agita. Selamat siang Kak. Selamat siang, bagaimana kabarnya Agita? Alhamdulillah sehat, baik. Baik dan sehat selalu ya Agita. Terima kasih telah menyempatkan hadir di studio TVRI Lampung. Berkenaan dengan tema kita Paskibraka menumbuhkan rasa cinta tanah air. Mungkin saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu ini Paskibraka kita, Purna Paskibraka di tahun 2023. Boleh Agita memperkenalkan secara resmi latar belakang dan juga pendidikannya saat ini seperti apa pada pemirsa di rumah? Izin memperkenalkan diri, nama saya Agita Nazara, asal sekolah SMA Negeri 2 Bandar Lampung, dan saya adalah Paskibraka tingkat pusat tahun 2023, utusan Provinsi Lampung. Baik, terima kasih banyak Agita. Bagaimana Agita pasca melewati mengemban tugas dan tanggung jawab di tahun 2023 lalu hingga saat ini? Bagaimana perasaannya Agita? Perasaan saya yang pastinya bersyukur dan senang dapat terpilih sebagai Paskibraka tingkat pusat tahun 2023, dan bahkan sampai sekarang ini saya masih tidak menyangka bisa terpilih. Oke, baik. Berkaca dari keberhasilan Agita sukses dalam mengemban tugas dan tanggung jawabnya, pada saat itu ada di tim seperti apa itu gambaran tugas dan tanggung jawab? Kemarin saat 17 Agustus saya berada di pasukan 8 atau pasukan inti. Pasukan inti. Ya. Baik, kalau begitu. Dari sebelum terpilih sampai akhirnya terpilih, Agita sendiri punya berbagai pengalaman di bidang Paskibraka atau PBB?
Awalnya saya pertama kali tahu PBB itu saat masuk SMA. Saya mengikuti pasukan untuk mengibarkan bendera di tingkat sekolah. Lalu akhirnya senior saya pun merekomendasikan saya untuk daftar paskibraka mulai dari tingkat kota, provinsi, dan juga nasional. Namun akhirnya sampai ke tahap itu Agita sendiri sudah melewati banyak pengalaman ya? Ya, betul. Ataukah memang sudah pernah mengikuti lomba-lomba juga nih di bidang paskibraka atau PBB? Kalau untuk lombanya saya belum pernah karena saat itu saya lebih fokus ke 17 Agustusnya. Oke, memang dari awal berarti memang sudah ada keinginan besar untuk maju ke 17 Agustus ya, kayak untuk di nasional. Baik, terima kasih Kak Agita. Kemudian Pak Tony, saya dengar informasi dari bahwa PJ Gubernur Pak Samsudin sendiri sudah menerima 2 anggota paskibraka ya Pak asal provinsi yang digadang-gadang akan bertugas pada pengibaran bendera di IKN pada 17 Agustus mendatang. Boleh diceritakan bagaimana prosesnya saat ini Bapak? Ya, terima kasih. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, nama saya Tony Ferdinansyah. Oke, baik. Saya dipercayakan dan diamanatkan oleh rekan-rekan Purna Paskibraka Indonesia Lampung selaku Ketua Pengurus Provinsi Purna Paskibraka Indonesia Lampung periode 2019-2024. Berkenan dengan informasi bahwa kita akan mengadakan, khususnya di Provinsi Lampung, mengadakan pelaksanaan upacara bendera di Provinsi Lampung pada saat tanggal 17 Agustus 2024. Itu memang arahan dari Pak PJ Gubernur, beliau menyarankan dan mengarahkan untuk kita melaksanakannya di Kota Baru. Hal ini bukan tanpa alasan, tapi salah satunya adalah Pak Gubernur ingin memulai kembali aktivitas yang ada di pemerintahan Kota Baru, karena selama ini kan mungkin sudah lama didiamkan. Jadi beliau berharap dengan adanya pengibaran dan penurunan duplikat bendera pusaka nanti di tanggal 17 Agustus 2024 di Kota Baru, mudah-mudahan ke depan pembangunan Kota Baru akan terus berlanjut dan dapat dilanjutkan. Jadi ini adalah awal dari keberlanjutan pembangunan di Kota Baru diharapkan. Baik, kalau untuk informasi yang bahwa di Indonesia sendiri akan dilaksanakan di IKN, Pak, apakah benar seperti itu, Pak? Ya, benar. Jadi adik-adik Paskibraka Nasional itu saat ini sedang melaksanakan pendidikan diklat di Cibubur. Di Cibubur. Mereka sudah mulai masuk diklat itu tanggal 12 Juli dan rencana sampai dengan 10 Agustus. 10 Agustus itu akan diberangkatkan ke IKN. Jadi mereka akan, saat ini mereka berada di Cibubur, setelah itu mereka akan diberangkatkan ke IKN. Dan akan melaksanakan upacara bendera, dalam hal ini melaksanakan tugas mengibarkan dan menurunkan duplikat bendera pusaka di IKN. Dan kami melihat memang posisi saat ini untuk lapangan upacara dan tiang bendera memang sudah berdiri. Jadi 7 hari mungkin sebelum 17 Agustus, adik-adik Paskibraka khususnya nasional itu sudah di IKN. Oke, baik. Artinya saat ini memang sudah resmi ditetapkan 2 pasangan tadi ya Pak ya yang akan maju dan saat ini sedang dikarantina atau menjalankan diklat di... 1 pasang 2 orang. 1 pasang 2 orang. Nah, dari sekian 2 pasang tadi yang ditetapkan, seperti apa Pak proses tahapan seleksinya yang sebelumnya berlangsung Pak di Lampung? Sesuai dengan peraturan dari Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, peraturan nomor 3 tahun 2022 tentang program Paskibraka, itu ada proses tahapan-tahapan yang harus dilalui adik-adik dalam hal untuk menjadi seorang Paskibraka seperti kita. Dimulai dari proses di sekolah. Pastinya mereka melewati berbagai macam tahapan seleksi di sekolah. Tetapi di sini untuk BPIP mengatur tahapan seleksi itu ketika dia diseleksi di kabupaten kota, kemudian provinsi, dan di nasional. Ada beberapa seleksi. Yang pertama seleksi administrasi. Itu harus dilalui adik-adik. Kemudian ada lagi selain itu seleksi kesehatan. Di dalam kesehatan itu ada selain kita melakukan seleksi kesehatan juga akan ada tes parade namanya, seleksi parade. Itu akan dilihat berkenan dengan postur tubuh. Apakah ada mungkin ada dilihat di situ mungkin apakah ada hal-hal yang kurang baik, misalnya ada tato atau untuk pria ada tindik anting, itu nggak boleh seperti itu. Jadi akan diperiksa benar-benar. Kemudian ada lagi nanti seleksi PIP. Seleksi PIP itu pembinaan ideologi Pancasila. Di dalam seleksi PIP itu ada tes wawasan kebangsaan dan Pancasila. Kemudian ada lagi seleksi berkenan dengan PBB. Seleksi PBB peraturan baris berbaris, di dalamnya juga ada selain baris berbaris ada kesemaptaan fisik. Itu akan dites, mereka selain baris berbaris mereka juga secara fisik akan dilihat bagaimana kondisi tubuhnya, fisiknya, apakah kuat melewati lari misalnya selama 12 menit 3 kilo kalau untuk putra, kalau untuk putri 12 menit
2,3 kilo. Jadi itu harus dilalui. Kemudian ada lagi tes misalnya push up, kemudian ada lagi tes shuttle run dan sebagainya. Kemudian lagi nanti ada tes kepribadian. Di dalam tes kepribadian itu dicek benar adik-adik ini. Sampai rekam jejak media sosial mereka saja dilihat. Jadi apakah mereka terlibat dengan hal-hal yang kira-kira kurang baik, itu dilihat. Makanya pesan kami kepada adik-adik agak lebih berhati-hati dalam bermedsos. Nah, setelah itu di tingkat kabupaten kota, diulang lagi di tingkat provinsi. Seperti itu. Jadi diulang. Nah, rankingan di kabupaten kota itu disesuaikan. Misalnya di provinsi, untuk kabupaten, untuk Lampung misalnya ada 15 kabupaten kota. Misalnya kota Bandar Lampung ditentukan oleh provinsi, kami butuh 9 orang kirim. Kalau tahun ini 2024 itu secara total adik-adik yang dikirim ke tingkat provinsi itu untuk dilakukan tes seleksi itu lebih kurang hampir 79 orang. 79? Ya, waktu itu. Ya? Yang akan diterima 33 orang di provinsi dan 2 orang akan di nasional. Jadi 35-nya. 35. Nah, itu seleksi-seleksi tadi diulang lagi di provinsi. Kemudian setelah di provinsi selesai, rupanya ini ada kebijakan baru dari BPIP dalam hal ini pemerintah pusat untuk mengirimkan 2 pasang kembali, akan diseleksi lagi di nasional. Jadi kemarin kita ada 2 pasang. 2 pasang kita kirim putra-putri. Ternyata yang diterima hanya 1 pasang. Dan 1 pasang kembali lagi ke provinsi mengibarkan. Jadi prosesnya sangat panjang memang. Ya, ketat sekali ya, dari proses seleksinya, mungkin dari tidak hanya fisik, ternyata juga dari psikisnya juga, kecerdasannya juga, tadi menjawab soal-soal begitu banyak sekali. Baik Bapak, namun sebetulnya kalau Bapak lihat sendiri, apakah ada datanya yang menyimpulkan berapa banyak Pak peminat di Provinsi Lampung ini? Apakah memang cukup banyak, cukup signifikan Pak untuk mengikuti seleksi paskibraka ini Pak? Luar biasa banyaknya. Banyak sekali ya Pak ya? Rata-rata mungkin sebagian besar adik-adik SMA, karena ini kan untuk melakukan pendaftaran ini ditentukan harus di kelas 10. Dari kelas 10 SMA ya? Iya, mendaftar di kelas 10, mereka mengibarkan atau melaksanakan tugas di kelas 11. Jadi kalau ada yang kelas 11 mendaftar pasti nggak keterima. Oke, ya, jadi dididiknya dari awal ya Pak ya? Dari kelas 1 mereka mendaftar. Seperti Agita ini kan dari kelas 1. Dia mengibarkan kelas 2. Gitu. Jadi artinya pada saat itu mereka mendaftar di kelas 10. Kita lihat memang pada saat pendaftaran itu sangat banyak, tapi seleksi administrasi menentukan, nggak semua harus diterima. Nah itu mungkin kalau secara total untuk Provinsi Lampung hampir ribuan orang, dan hanya terpilih akhirnya 33 di tingkat provinsi, 2 orang kirim ke nasional. Peminatnya sungguh banyak memang. Luar biasa sekali ya memang peminat dari paskibraka nasional ini ya Pak. Terima kasih Pak Tony. Mungkin dari Agita sendiri, boleh diceritakan pengalamannya di tahun 2023 dari awal seleksi hingga akhirnya memenangkan kompetisi ini hingga ke tahap nasional ini? Jadi seperti yang Kak Tony sebelumnya bilang, saya melalui seleksi di tingkat sekolah dulu. Untuk seleksi di tingkat sekolah, saya di tes seperti kemampuan PBB, lalu seleksi parade juga, postur tubuh, lalu tes wawasan kebangsaan. Setelah itu dari sekolah saya dikirimkan 3 pasang ke tingkat kota. Lalu di tingkat kota pun materi-materinya seperti yang disebutkan oleh Kak Tony sebelumnya, ada tes parade, kesehatan, lalu wawasan kebangsaan atau TIU, dan juga PBB. Setelah itu dari 10 besar itu nanti akan dikirimkan ke tingkat provinsi pada tahun saya. Nah di tingkat provinsi itu pun kira-kira sama untuk yang ditesnya seperti di tingkat kota. Lalu alhamdulillah saya terpilih 1 pasang bersama pasangan saya yang laki-laki untuk mengibarkan bendera di tingkat nasional. Baik kalau gitu, tapi 1 pasang itu sebetulnya apakah sudah ditentukan sejak awal untuk yang pihak laki-lakinya gitu? Kalau untuk kuotanya yang pasti di setiap provinsi itu adalah 1 pasang, 1 putra dan 1 putri. Oke, berarti bersama-sama ya seperti itu ya. Namun di sini kan pengalaman Agita sendiri memang sudah melewati banyak sekali tahapan tadi. Nah, dari tahapan-tahapan tersebut mungkin Agita sendiri menyimpulkan nih, apa sih sebetulnya kriteria khusus yang harus dimiliki seorang paskibraka sehingga Agita sendiri terpilih di antara banyaknya orang-orang lain seperti itu? Menurut saya sendiri paskibraka itu bukan tentang fisik saja dan bukan tentang PBB saja. Tetapi di peraturan BPIP itu disebutkan juga bahwa paskibraka ini sebagai calon pemimpin bangsa, sehingga kita juga
wajib memiliki wawasan kebangsaan yang bagus. Seperti Oke, berarti kuncinya adalah tidak hanya soal fisik dan Ya. kemampuan PBB-nya juga, tapi mengenai wawasan kebangsaan ya, rasa cinta tanah airnya tersebut ya Kak ya. Baik, terima kasih luar biasa sekali Kak Agita. Kemudian Pak Tony selama ini ya Pak ya, pemerintah provinsi sendiri apakah memang turut memfasilitasi para calon-calon paskibraka ini sehingga nanti mempersiapkan calon paskibraka di tingkat nasional lebih siap lagi Pak? Ya, jadi memang pembentukan paskibraka ini adalah memang menjadi tugas pemerintah, baik itu di tingkat pusat, pemerintah provinsi ataupun kabupaten kota. Dan ini memang sudah menjadi tugas dari pemerintah daerah untuk memfasilitasi, mulai dari tahap seleksi, kemudian tahap diklat sampai dengan adik-adik selesai melaksanakan tugas. Dan ini memang untuk kabupaten kota, kalau berkenaan dengan masalah anggaran memang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing. Karena beberapa daerah ada yang kalau di peraturan BPIP untuk diklat itu minimal 2 minggu. Tapi kalau di Lampung kebetulan diambil minimalnya 2 minggu. Tapi kabupaten kota atau di provinsi lain juga ada yang 1 bulan, gitu. Dan itu tidak menyalahi karena disebut di situ minimal menyesuaikan dengan anggaran. Jadi artinya memang selama ini untuk Lampung sendiri kami sangat-sangat dibantu dalam hal difasilitasi untuk membentuk adik-adik calon-calon paskibraka ini. Apakah ada karantina khusus untuk di provinsi ini Ya, Pak? ada. Ada ya. Selama berapa lama itu Pak? Untuk Lampung tahun 2024 ini akan dimulai dari tanggal 5 Agustus sampai 19 Agustus. Oke, dari tanggal 5 hingga 19 Agustus seperti itu ya Pak ya. Namun untuk pelatihan-pelatihan itu diadakan pada saat mungkin setelah dan sebelum saja, apakah mungkin setelah itu ada pelatihan khusus lagi pascanya? Jadi memang khususnya di Provinsi Lampung tanggal 5 sampai 19 itu ada berbagai macam tahapan latihan. Jadi sebelum adik-adik masuk ke tahapan fisik latihan berupa peraturan baris berbaris, itu mereka akan melakukan diklat PIP dulu, pembinaan ideologi Pancasila. Jadi ditanamkan dulu karakter berpancasilanya, wawasan kebangsaannya selama 3 hari lebih kurang. Kemudian setelah itu baru masuk ke tahap pelatihan di lapangan fisik berupa baris berbaris, kemudian hal-hal lain, termasuk di dalamnya ada juga kelas pembelajaran untuk kelas malam untuk adik-adik. Nah kemudian setelah itu mereka akan persiapan untuk melaksanakan tugas di 17 Agustus. Sebelumnya dilakukan pengukuhan dulu, biasanya tanggal 15 Agustus kalau untuk Provinsi Lampung. 15 Agustus dilakukan pengukuhan, kalau di istana mungkin tanggal 14 ya, kalau 14 Agustus kalau di istana. Nah itu setelah itu mereka melaksanakan tugas. Nah itu yang tadi mungkin sekedar informasi bahwasannya adik-adik ini bergabung dengan kami di Purna Paskibraka Indonesia setelah mereka melaksanakan tugas 17 dan setelah setahun kemudian mereka melaksanakan 1 Juni Hari Pancasila. Setahun berikutnya. Setelah itu baru mereka masuk ke dalam organisasi kita Purna Paskibraka Indonesia. Jadi memang selama tahapan setahun ke depan setelah mereka melaksanakan tugas di 17 Agustus, mereka akan melaksanakan tugas-tugas lainnya, adik-adik. Misalnya ketika mereka setahun itu ada upacara-upacara lain, upacara hari-hari besar nasional misalnya, hari Sumpah Pemuda, hari hari pahlawan misalnya, atau misalnya hari pendidikan, hari kebangkitan nasional, kemudian sampai mereka ke hari lahir Pancasila. Hari lahir Pancasila mereka melaksanakan tugas, kemudian mereka bergabung dengan PPI, disitulah regenerasi dan perputaran terjadi. Karena berikutnya adalah tugas adik-adik di bawahnya untuk selanjutnya. Baik, artinya tidak cukup sampai di situ saja ya pengibaran pada saat mereka memang ditugaskan, tapi juga setelahnya masih ada lagi tugas dan tanggung jawab. Namun Bapak tadi sempat sampaikan ya Pak, ya ada perbedaan di tahun ini dengan tahun sebelumnya, di mana di tahun ini itu dikirimnya 2 pasang. Apakah di sana tim seleksinya untuk jenis seleksinya apakah masih sama Pak? Mungkin ada wawasan kebangsaannya lagi, kemudian fisik dan lain sebagainya. Kalau di peraturan BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila nomor 3 tahun 2022 itu tentang program pelaksanaan Paskibraka, itu sudah dibuat bahwa aturan-aturan seleksi itu seperti ini. Jadi dari tingkat pusat kita ikuti di tingkat daerah. Artinya termasuk di kabupaten kota. Artinya ketika kabupaten kota selesai, ya provinsi begitu lagi seleksinya. Kemudian di tingkat pusat begitu lagi seleksi, sama yang seperti saya sebutkan tadi. Tapi bedanya tadi seperti yang Adik Agita sebutkan bahwa pada saat zaman 2023 itu hanya 1 pasang langsung dari Provinsi Lampung langsung dikirim langsung bertugas. Tapi untuk tahun ini ada kebijakan baru dari pemerintah, dikirim 2 pasang, diseleksi kembali 2 pasang. Jadi ada 4 orang dari Lampung waktu itu, dari Bandar Lampung, dari Lampung Tengah, dari Lampung Selatan, dan dari Metro waktu itu.
Dan akhirnya terpilih adik Alfian dan adik Mutia. Alfian dari Bandar Lampung, dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Kemudian adik Mutia dari SMA Negeri 1 Kota Gajah, Lampung Tengah yang diterima. Dan sekarang adik-adik sedang di Cibubur, sedang melaksanakan tugas yang rencananya nanti tanggal 10 Agustus akan dikirim ke IKN. Baik, dan kita berharap yang terpilih memang dapat mengharumkan nama bangsa, khususnya nama Provinsi Lampung seperti itu ya Pak Tony. Dan kembali ke Kak Agita. Agita sendiri tugas dan tanggung jawabnya setelah menyelesaikan tugas pada saat di Istana Negara tuh, apa saja menjelang ke tahun 2024 ini kegiatan yang dilakukan khususnya selaku Purna Paskibraka? Setelah saya kemarin dilantik sebagai Purna Paskibraka Duta Pancasila di tanggal 1 Juni kemarin, saya pun masih menjalani beberapa tugas, contohnya seperti menjadi panitia seleksi untuk Paskibraka dan juga nanti tanggal 5 Agustus saya akan menjadi pamong atau pendamping untuk adik-adik saya di tingkat kota. Oke, baik. Artinya memang masih melakukan pembinaan juga kepada adik-adik juga. Tapi apakah turut serta dalam pengibaran bendera di momen-momen berikutnya setelah pasca dari pengibaran di 17 Agustus? Mungkin kalau untuk ikut sertaan dalam pengibaran itu sebelum 1 Juni kemarin, seperti di Hari Sumpah Pemuda, lalu Hari Pendidikan. Namun setelah 1 Juni mungkin untuk pengibaran-pengibaran lain akan dilaksanakan oleh adik tingkat saya. Oke, berarti regenerasi ya, betul. Ke adik tingkat lagi, kemudian nanti dari adik tingkat ke bawahnya lagi, seperti itu ya. Baik, kalau begitu terima kasih Agita. Kembali ke Pak Tony. Pak Tony, apakah memang menjadi seorang Purna Paskibraka ini punya rutinitas atau kegiatan kewajiban khusus Pak, pasca mereka menyelesaikan tugasnya sebagai Purna Pak? Ya, Purna Paskibraka Indonesia ini sesuai dengan ADART organisasi kami, itu berdiri pada tanggal 21 Desember tahun 1989 di Cipayung. Jadi di situ kami terbentuk dengan kondisi sebagai organisasi kemasyarakatan, ormas, gitu loh. Jadi memang sesuai ADART kami adalah ormas. Jadi di sini kami memang akan melaksanakan kegiatan-kegiatan, ya itu yang harus kita hilangkan mindset kita bahwa Purna Paskibraka Indonesia ini hanya bertugas pada saat 17. Nah ini yang harus dihilangkan karena kita ormas. Jadi kalau kita bicara masalah ormas, ya artinya kita akan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang langsung ada hubungannya dengan masyarakat, yang memang bermanfaat untuk masyarakat, mendukung pembangunan, baik itu di berbagai tingkatan, baik itu pembangunan dan program pemerintah di daerah kabupaten kota, provinsi maupun nasional. Artinya di sini banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita laksanakan, selain hanya kita membantu untuk 17 Agustus, karena kita udah bicaranya sebagai organisasi kemasyarakatan. Oke Bapak, benar sekali ya Pak ya, artinya memang tidak hanya berkaitan dengan 17 Agustusan, tapi banyak sekali kegiatan yang bisa dilakukan selaku organisasi masyarakat sendiri. Nah Bapak sempat menyebutkan tadi memang PPI sendiri terlibat dalam rangka pembangunan, khususnya di Provinsi Lampung ya Pak. Adakah selama ini upaya dari PPI berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Lampung dalam rangka pengembangan anak muda ya Pak, khususnya karena ini melahirkan bibit-bibit unggul juga untuk Paskibraka berikutnya Pak? Ya, kemarin di tahun 2021 ada program pemerintah yang kami laksanakan berkenan dengan untuk meningkatkan potensi pemuda dalam hal ini masalah kepemimpinan. Kita melakukan namanya Diklat Kepemimpinan Pemuka Pemuda. Ada lagi Diklat Kepemimpinan Pendamping Pemuda. Ada lagi Diklat Kepemimpinan Pembina Pemuda. Nah, di sini tujuannya adalah kita akan membentuk sosok-sosok anak muda yang seperti tadi disebutkan bahwa Paskibraka ini anak-anak muda yang memang disiapkan menjadi calon pemimpin, dan itu berterus di Purna Paskibraka Indonesia. Program-program kerjanya seperti itu. Nah, dan itu memang kita banyak dibantu kolaborasi dengan pemerintah provinsi, di kabupaten kota juga, termasuk di pemerintah pusat. Dan kalau untuk di provinsi memang kita berada di bawah naungan untuk Kesbangpol. Kesbangpol. Kalau dulu di Spora. Kalau sekarang Kesbangpol, semenjak 2022 udah pindah ke Kesbangpol. Begitupun di pusat. Di pusat dulu di bawah Paskibraka ini di bawah naungan Kemenpora. Sekarang di bawah naungan BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Karena itu sudah sesuai dengan Perpres seperti itu. Artinya sesuai dengan ketentuan ya perpindahan tadi ya Pak ya. Tapi dari kegiatan-kegiatan yang Bapak sampaikan tadi, mungkin boleh diceritakan gambaran dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan PPI tadi Pak, termasuk untuk kepemimpinan, kepemudaan seperti itu Pak. Berbagai macam kegiatan sudah kami lakukan. Kalau kita bicara masalah Diklat Kepemimpinan, pastinya di situ dari judulnya saja kita akan mempersiapkan calon-calon pemimpin, baik itu secara mental, fisik maupun secara rohani. Kemudian ada lagi kami untuk mencari bibit-bibit unggul. Kemarin kami terakhir melaksanakan namanya lomba ketangkasan baris berbaris.
Lomba ketangkasan baris berbaris ini kita adakan setingkat Provinsi Lampung, dan ini merupakan program kerja dan agenda rutin dari kepengurusan kami. Setiap tahunnya kami laksanakan. Itu dengan judul temanya Bakti PPI Lampung. Bakti PPI Lampung yang keempat. Jadi ini kita berterus. Nah, tujuannya adalah kita akan mencari bibit-bibit unggul, karena terus terang saja, kalau misal kita tidak mensosialisasikan berkenaan dengan masalah baris berbaris ataupun masalah kepemimpinan, terkadang adik-adik terutamanya di daerah itu mempunyai pemikiran yang beda-beda. Bisa dibayangkan mungkin ketika kita bicara masalah daerah A dan daerah B, itu cara barisnya pasti beda. Ya, kadang-kadang itu yang kita samakan persepsi dengan apa? Lomba ketangkasan baris berbaris. Karena kita ada aturan yang mengatur peraturan baris-baris, dan di situ dengan melaksanakan baris berbaris, di situ akan kita lihat bagaimana ketegapan anak itu, kedisiplinan, tanggung jawab. Nah, disitulah kita dengan kita sadari bahwa disitulah pembentukan karakter dari pemuda yang akan kita lihat bahwa mereka inilah calon-calon pemimpin yang kita berikan wadah, kita berikan bentuk kegiatan lomba yang memang bermanfaat dan positif. Baik, itu poinnya tadi juga saya sempat dapatkan bahwa memang akan diatur lagi ya Pak ya jenis baris berbaris, karena mungkin dari setiap instansi kemudian dari lembaga pendidikan itu punya pembinaannya masing-masing ya Pak ya. Dan di sini akan disatukan, disamaratakan seperti apa yang seharusnya seperti itu ya Pak Tony. Baik, terima kasih Pak Tony. Kemudian Agita sendiri sebagai Purna Paskibraka dan memang yang sudah berpengalaman dalam bidang Paskibraka, apa sebetulnya yang melatar belakangi Agita menggemari nih bidang Paskib atau PBB ini? Jadi awalnya saat saya masih di sekolah dasar, saat saya masih SD, saya pernah diajak orang tua saya untuk menyaksikan secara langsung proses penurunan saat itu, karena saat saya masih kecil belum bisa mengikuti proses pengibaran, jadi saat itu penurunan di Istana Merdeka. Dan saat itu saya merasa kagum karena melihat paskibraka-paskibraka saat itu bertugas dengan sangat keren, dan akhirnya saat saya masih kecil pun saya mempunyai pemikiran untuk bisa menjadi paskibraka saat saya sudah SMA nanti. Oke, artinya Agita sudah belajar tentang paskibraka atau peraturan baris berbaris itu sejak kapan Agita? Mungkin kalau saya dari kecil, karena kebetulan orang tua saya berada di TNI Polri, saya pernah diajarkan sedikit demi sedikit, lalu saat saya masuk SMA, saya mulai menekuni lagi, mulai belajar lebih dalam lagi tentang PBB. Oke, artinya memang didikan dari orang tua juga pengaruh dengan minat dari Agita sendiri ya? Betul. Tapi kalau di sekolah sendiri bagaimana supportnya? Apakah memang sudah ada wadahnya tersendiri, ekskul dan sebagainya yang Agita ikuti? Yang pastinya di setiap sekolah ada ekskul, terutama di ekskul Paskibra, yang memang mewadahi siswa-siswanya yang mempunyai ketertarikan di bidang Paskibra dan PBB untuk bisa menjadi Paskibraka maupun untuk mengikuti lomba-lomba seperti lomba ketangkasan baris berbaris. Oke, baik. Dan saat ini alhamdulillahnya Agita sendiri sudah terpilih dan juga mewakilkan sesuai dengan apa yang Agita harapkan sejak kecil tadi ya. Baik, mungkin apa sebetulnya nilai-nilai yang Agita peroleh ketika sudah dinobatkan sebagai perwakilan dari Provinsi Lampung di nasional Agita? Yang pastinya yang pertama adalah nilai nasionalisme atau cinta tanah air, karena mengikuti Paskibraka ini kan juga sebagai perwujudan kita sebagai menunjukkan bagaimana kita cinta kepada tanah air, seperti itu. Seperti itu ya, lebih kepada cinta tanah air ya, seperti itu. Baik Agita dan juga Pak Tony, kita akan lanjutkan setelah jeda pariwara berikut ini. Untuk kita pemirsa jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sudut Pandang. Taman Nasional Tanjung Puting. Disinilah lokasi kami tinggal dan hidup. Hutan hujan tropis di Kalimantan adalah rumah bagi kami, orang utan. Orang utan ini adalah yang satu-satunya peninggalan nenek moyang kita, dan sangat disayangkan apabila kita tidak melindungi dan mengetahui apa sih orang utan itu. Kita harus melindungi dari kepunahan dan untuk menjaga kelestariannya. Jagalah kami dari kepunahan, agar tak hanya dongeng yang menjadi warisan. Kami juga memiliki hak hidup yang sama, seperti kalian, manusia. Pelihara hutan, selamatkan orang utan dari ancaman kepunahan. Taman
Taman Nasional Waikambas. Kawasan konservasi dengan luas sekitar 125.000 hektar, kaya akan satwa liar dan menjadi habitat gajah Sumatera, Elepas maximus sumatranus. Keberadaan kawasan konservasi Waikambas sangat penting untuk melindungi satwa gajah yang masuk kategori appendix ini. Dan inilah lokasi tempat keseharianku sebagai seorang mahout. Interaksiku bersama hewan besar ini membangun keterikatan emosi layaknya orang tua dan anak. Gajah merupakan hewan sosial yang cerdas dan memiliki ingatan yang kuat. Hewan besar berbelalai panjang ini sangat peka dan berkomunikasi melalui sentuhan, penciuman, juga suara. Konflik gajah dengan manusia, penyusutan hutan habitat alami gajah, dan perdagangan gading ilegal menyebabkan gajah diambang kepunahan. Satu pesanku, lindungi, lestarikan dari kepunahan demi kelangsungan hidup binatang langka. Stop perburuan gajah. Baik, terima kasih pemirsa Anda masih bergabung bersama kami di Sudut Pandang. Masih membahas mengenai Paskibraka sebagai nilai-nilai cinta tanah air bersama dengan saya Taskia Aziza dan di sini bersama Agita dan juga Pak Tony. Baik, melanjutkan perbincangan kita dengan Kak Agita tadi, mungkin saya lanjutkan ke Pak Tony. Pak Tony, boleh diberikan tanggapan nilai-nilai yang dapat ditanamkan kepada para pengibar bendera seperti apa, Pak? Mengingat memang tugas dan perjuangan para pemuda menembus Paskibraka nasionalis cukup sulit dan tidak mudah, Pak ya. Ya. Jadi memang untuk menjadi seorang paskibraka ini harus dengan penuh pengorbanan dan usaha. Tapi jangan lupa juga harus berdoa. Karena tidak semua orang bisa jadi paskibraka. Tidak semua putra-putri terbaik yang ada di negeri ini jadi paskibraka. Dimulai dari tingkat sekolah. Kemudian dimulai dari lagi tingkat kecamatan. Ada yang tingkat kecamatan seleksinya. Kemudian ada juga di tingkat kabupaten kota, provinsi. Nah sekarang ada lagi seleksi nasional. Dan saking mungkin karena ini memang sudah melalui tahapan-tahapan seleksi yang sangat berat dan terstruktur serta sistematis, ya otomatis adik-adik ini akan terbentuk secara tidak mereka sadari sebenarnya. Nilai-nilai yang tertanam di dalamnya, menilai ke Pancasila, wawasan kebangsaan, kepemimpinan, patriotisme. Nah jadi nasionalisme termasuk di dalamnya. Jadi tanpa mereka sadari semua sudah tertanam gitu loh. Nah ini yang memang sangat baik dengan adanya ini. Dan ini terus akan menjadi satu modal yang baik untuk bangsa ini untuk terus menanamkan dan menciptakan pemuda-pemuda yang memang mempunyai rasa Pancasila dan jiwa patriotisme. Dan yang saya harapkan adalah adik-adik pun di Paskibraka khususnya setelah menjadi purna akan terus mengembangkan dirinya dalam hal menjaga nasionalismenya, patriotismenya, Pancasilanya. Nah itu yang harus ini. Dan saya juga berharap kepada pemerintah adanya program-program berkelanjutan untuk terus menanamkan jiwa-jiwa nasionalisme ini. Pasti kita harapkan memang dari pemerintah juga mendukung ya Pak ya, untuk adanya program-program berkelanjutan tersebut tadi Pak. Namun sejauh ini Pak, dari banyaknya dan panjangnya proses seleksi ini, ada tidak Bapak mendengar stigma-stigma masyarakat mengenai sistem seleksinya sehingga ketika yang terpilih ada perasaan tidak terima dari masyarakat dan berpikir bahwa pantas keterima karena ini karena itu. Ada tidak Pak? Kalau rasa puas dan tidak puas itu pasti ada dari masyarakat dalam hal ini mungkin keluarga ataupun pribadi adik-adik yang melakukan seleksi. Jadi ya, tapi kami juga kan melaksanakan ini dasarnya adalah aturan. Kita ada regulasi sesuai dengan peraturan BPIP tahun 2022 itu bahwa seleksi-seleksi ini melalui tahapan-tahapan yang sangat ketat dan ini terbuka, transparan. Dan ada juga yang sistem seleksinya langsung dari pusat, sistemnya sistem gugur, yaitu di tes PIP. Pembinaan ideologi Pancasila, itu tes Pancasila dan wawasan kebangsaan itu melalui tes CAT. Artinya ketika mereka tidak lulus saat itu mereka langsung gugur. Jadi ada sistem gugur, tapi hanya di PIP itu. Kemudian selanjutnya tes berikutnya adalah tes yang berdasarkan nilai rankingan.
Tapi intinya kita tetap akan melaksanakan seleksi ini dengan sebaik-baiknya dan setransparan mungkin sesuai dengan regulasi yang ada. Dan itulah yang menjadi panduan kita, guide kita, kitab kita, yaitu peraturan BPIP. Karena semua di situ sudah jelas berkenaan dengan tahapan seleksinya, apa saja yang diseleksi, kemudian apa saja batasan-batasannya. Jadi artinya ketika memang ada yang tidak puas, menyampaikan ketidakpuasan, kita bisa menjawab sesuai dengan aturan yang ada. Baik, artinya semua ini segala runutan dari proses seleksi ini sudah sesuai dengan peraturan BPIP tadi ya, dan sudah ada ketentuannya, sehingga masyarakat tidak bisa ada mungkin mengajukan banding dan segala macam untuk kelolosan dari pasangan mungkin pun orang yang ingin maju pada paskibraka tadi ya Pak ya. Baik kalau begitu. Kemudian Agita pernah terbayangkan nggak sih sebelumnya bisa mewakili Provinsi Lampung dan berada sesuai dengan mimpi dari Agita sebelumnya? Sebelumnya saya belum pernah bisa membayangkan saya bisa berada di posisi ini, bisa mengibarkan di Istana Merdeka, karena pikiran saya saat itu ini adalah sesuatu yang mungkin sulit dicapai karena terutama pesaingnya sangat banyak, bisa ribuan orang. Namun alhamdulillah akhirnya bisa menjadi utusan Provinsi Lampung untuk paskibraka tingkat pusat ini. Oke, baik kalau begitu. Namun Agita pada saat proses seleksi berapa jumlah dari pesaing-pesaing Agita nih, mungkin dari tingkat daerah, kemudian provinsi hingga ke nasional Agita? Mungkin kalau untuk jumlahnya di provinsi itu kurang lebih seperti yang Kak Tony bilang sekitar ribuan orang, 1.000 atau mungkin 2.000. Selain dari harapan Agita atau cita-cita Agita sejak kecil ya, menjadi berada di Istana Negara sebagai pengibar bendera, ada motivasi kuat dalam diri Agita sehingga mampu melewati semua rintangan itu? Yang pasti saya menanamkan mindset bahwa tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Kalau memang kita berusaha dengan baik, lalu juga diiringi dengan doa dan restu orang tua, pasti itu bisa tercapai. Baik, kalau begitu luar biasa sekali, ini menginspirasi masyarakat dan kaum muda juga, generasi milenial di luar sana. Dan Agita sendiri, apakah dari keterlibatannya sebagai paskibraka, kemudian ditambah juga dengan minatnya tadi di bidang peraturan baris berbaris, ada kaitannya, ada korelasinya dengan cita-cita Agita sendiri? Bisa dibilang ada. Jadi cita-cita saya ingin masuk ke Akademi Kepolisian, melanjutkan orang tua saya, dan yang pastinya korelasinya ada di antara paskibraka dan juga cita-cita saya, karena di paskibraka ini kan mengajarkan kedisiplinan, lalu PBB yang pasti akan digunakan juga untuk saya ke depannya. Oke, baik, artinya memang ada keterkaitannya dengan cita-cita Agita sendiri juga ya, dan mudah-mudahan dari apa pengalaman yang sudah Agita emban dan juga seluruh prestasi ini bisa menghantarkan Agita menuju cita-cita Agita. Baik, terima kasih Agita. Kemudian Pak Tony, untuk tadi kita sudah membahas soal paskibraka di tingkat nasional ya Pak ya. Untuk provinsi sendiri ada informasinya Pak mengenai progresnya saat ini Pak? Iya. Untuk provinsi saat ini kawan-kawan dari khususnya leading sektor di Kesbangpol masih melaksanakan tugas yang apa yang disampaikan oleh Pak Gubernur berkenaan dengan persiapan di Kota Baru, dan kemarin sudah dipilih opsi di mana lapangan upacaranya di Kota Baru. Nah, kemudian yang pastinya kita dari Pemprov Purna Paskibraka Indonesia Lampung diminta untuk membantu. Dalam hal ini kami kemarin menugaskan adik-adik, beberapa kawan-kawan adik-adik untuk menjadi pelatih membantu TNI Polri, karena pelatihnya selain dari TNI Polri juga ada dari kita, dari PPI Purna Paskibraka Indonesia. Kemudian juga ada Pamong ini pendamping ibu asuhnya lah kalau di asrama gitu. Jadi Pak Pamong kita juga kirim untuk membantu. Nah, rencana diklat akan dilaksanakan tanggal 5 Agustus tadi masuk untuk Provinsi Lampung. Di Provinsi Lampung 5 Agustus pembukaan, itu materi pertama mungkin bukan langsung ke lapangan tapi PIP. Pembinaan ideologi Pancasila, bagaimana penanaman rasa kebangsaan, jiwa Pancasila dan wawasan kebangsaan. Nah, jadi untuk saat ini memang kita dalam tahap proses menuju ke sana. Ongoing menuju persiapan diklat Paskibraka Provinsi tahun 2024. Oke, berarti saat ini memang proses on the way untuk persiapan diklat ya Pak ya, dan persiapan tempatnya juga seperti itu ya Pak di Kota Baru. Namun kalau untuk pemuda-pemuda yang ditugaskan, para calon paskibraka yang akan bertugas di sana, apakah sudah diperoleh Pak? Sudah melalui tahapan seleksi. Jadi memang tahapan proses seleksi paskibraka ini kalau dimulai dari awal, dari tahapan tingkat sekolah, itu dimulai di bulan Februari.
Pengumuman pertama itu dimulai tahun ini ya, di Pak, tahun 2024 untuk memilih Paskibraka 2024. Dimulai di bulan Februari. Kemudian tahapan di sekolah selesai, masuk ke kabupaten kota. Di kabupaten kota tahapan ada yang di akhir Februari, ada yang di Maret waktu itu. Di bulan puasa juga mereka seleksi. Kemudian masuk dari Maret itu dari tingkat kabupaten kota masuk ke tingkat provinsi di bulan Mei. Kami waktu itu kalau tidak salah tanggal 13 sampai dengan 17 Mei. Tahun 2024 untuk tingkat provinsi itu ada 79 orang adik-adik calon paskibraka dari kabupaten kota seprovinsi Lampung. Nah, kemudian setelah diseleksi terpilihlah 32 orang untuk di provinsi. Kemudian 2 pasang tadi kita kirim ke nasional untuk diseleksi kembali di nasional. Di Cibubur waktu itu. Nah, itu tahapan seleksi di nasional itu di bulan Juni kemarin. Di pertengahan Juni diseleksi, kemudian di awal Juli itu ada pengumuman berkenan dengan siapa yang terpilih dari 2 pasang. 1 pasang terpilih, kemudian yang 1 pasang tadi pulang untuk melengkapi 33 orang karena 33 orang. Jadi 2 orang kembali. Nah, 2 orang yang ke nasional sekarang saat ini dari tanggal 12 Juli kemarin itu sudah berada di Cibubur dalam tahap pelatihan diklat. Baik, artinya saat ini sama-sama sedang diklat ya Pak ya, baik yang di nasional maupun yang sedang di provinsi. Tapi di provinsi ini sendiri artinya sudah cukup siap dan dikarantina juga Pak? Ya, dikarantina juga. Oke, baik. Kalau begitu terima kasih Pak Tony atas informasinya. Kemudian Agita sendiri sebagai anggota Paskibraka terpilih ya pada saat itu, apakah ada pembinaan khusus di tingkat nasional sendiri ya? Mungkin dari pihak Istana Negara ketika memang menjelang dan pasca? Yang pastinya ada pembinaan khusus untuk saya kemarin di tingkat nasional. Jadi saat itu saya di minggu pertama melakukan pembelajaran di Lemhanas. Lalu setelah 1 minggu pembelajaran di Lemhanas itu, saya baru mulai melakukan aktivitas di lapangan, latihan fisik, kemudian persamaan persepsi, karena yang pastinya di setiap daerah PBB-nya itu pasti berbeda-beda. Jadi akhirnya kami perlu disamakan lagi seperti yang Kak Tony ceritakan sebelumnya. Dan akhirnya mendekati 17 Agustus baru kami latihan formasi dan juga gladi di Istana Merdeka. Artinya memang persiapannya banyak sekali, terutama untuk penyamarataan persepsi tadi ya. Mungkin dari peraturan baris berbarisnya. Tapi ada nggak hambatan yang Agita rasakan mungkin ketika sebelum hingga pada saat pelaksanaan? Kalau untuk hambatan sendiri saya tidak terlalu merasakan karena saya pun merasakannya dengan alhamdulillah lancar. Awalnya saya mengira saya mungkin bakalan kangen dengan orang tua di rumah karena kan 1 bulan tanpa komunikasi, tanpa HP. Namun ternyata tidak terpikirkan sama sekali karena di sana banyak teman-teman juga dari berbagai daerah. Akhirnya banyak teman untuk berbicara dan lain-lain. Tapi orang tua turut membesuk atau gini ke mes ataupun ke tempat karantina? Kalau untuk orang tua sendiri tidak boleh karena kan namanya sendiri karantina. Ada SOP-nya ya? Iya, betul. Oke, baik kalau begitu. Tapi sejauh ini Agita, apa sih pengalaman berharga ketika Agita terjun langsung ke tingkat nasional yang mungkin menjadi pembeda antara orang-orang yang tidak berkesempatan memperoleh pengalaman ini? Kalau menurut saya sendiri mungkin Paskibraka itu di tingkat kota, provinsi atau nasional itu sama-sama sama. Cuman yang membedakan mungkin kalau saya bisa kenal dengan teman-teman saya dari provinsi yang berbeda, dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Oke, baik, luar biasa sekali ya, memang salah satu pengalaman berharga untuk Agita sendiri. Kembali ke Pak Tony. Pak Tony, mungkin saya boleh minta tanggapan dari Pak Tony mengenai pelaksanaan dari pengibaran bendera di tingkat nasional di IKN, kemudian juga di tingkat provinsi kita dilaksanakannya di Kota Baru. Apa pandangan Pak Tony mengenai perbedaan wilayah di tahun ini dengan tahun-tahun sebelumnya, Pak? Ya, pengibaran duplikat bendera pusaka, jadi mungkin saya memberikan informasi bahwasannya yang dikibarkan di pusat, provinsi dan kabupaten kota itu sama bendera, duplikat semua, karena bendera pusaka sudah tidak mungkin lagi sekarang dikibarkan, dan saat ini bendera pusaka sudah disimpan di Monas. Tapi bendera pusaka itu menjadi pendamping pada saat di Istana Negara. Karena kondisinya, Pak? Ya, karena kondisinya sudah tidak memungkinkan lagi. Jadi yang awalnya bendera pusaka itu dari 2x3, 2 meter lebar dan panjang 3 meter, sekarang sudah menyusut 2,7 dan 1,96.
Jadi bendera pusaka itu sudah menyusut karena mungkin karena usia sudah terlalu lama dan sering dipakai pada saat itu sehingga sekarang menyusut. Tapi sesuai dengan undang-undang bahwa bendera merah putih kita, bendera pusaka kita itu 2:3, 2x3. Nah, jadi artinya pengibaran yang dilakukan di tingkat pusat, kabupaten, kota, provinsi itu sama, bendera yang dipergunakan sama. Untuk pendidikannya pun materi-materinya sama, materi-materinya sama. Tapi ya itu ada perbedaan hanya di mana tempat saja. Untuk pusat pastinya di Istana Negara. Kemudian untuk di provinsi biasanya di komplek kantor pemerintahan provinsi. Dalam hal ini kantor gubernur kalau kita di lapangan Korpri. Dan tahun ini kita akan berubah di kantor Pemda Kota Baru. Di Kota Baru. Kemudian kalau untuk kabupaten kota, ada beberapa kabupaten kota yang melaksanakan di stadion. Hal ini mungkin karena mungkin di kantor pemerintahan kabupaten atau kota setempat tidak memungkinkan karena kita ini memerlukan luasan lahan yang memang harus memadai. Kenapa? Karena dalam hal pelaksanaan pengibaran dan penurunan duplikat bendera pusaka itu perlu manuver-manuver. Dan yang harus diingat jumlah untuk mengibarkan dan menurunkan ini banyak. Ada pasukan 17, ada pasukan 8, ada pasukan 45 TNI Polri. Jadi sangat panjang, sangat panjang dan perlu manuver. Dan manuver ini perlu tempat yang luas. Nah itu makanya terkadang ada beberapa daerah, kabupaten kota adalah hal ini yang masih di stadion. Tapi kami memang menyarankan untuk kawan-kawan kabupaten di kota agar kiranya ke depan dapat dilaksanakan di kantor pemerintahan. Karena kantor pemerintahan itu adalah simbol. Jadi ada baiknya memang dilaksanakan di kantor pemerintahan kabupaten kota setempat. Kalau di provinsi tadinya juga di stadion. Waktu itu di Stadion Pahoman pernah, kemudian di Korwai Halim pernah. Sekarang semenjak 2015 itu di lapangan Korpri. Nah, dan itu juga yang harus diperhatikan berkenaan dengan fasilitas, artinya harus menyesuaikan dengan apa yang memang disesuai dengan ketentuan berkenaan misalnya dengan tiang bendera. Tiang bendera ini ada aturannya karena ini sesuai dengan tarikan. Tiang bendera itu ada tingginya sesuai dengan undang-undang itu 17 meter. Kenapa? Karena tarikan 40 itu harus selesai. Hiduplah Indonesia Raya, gitu. Itu harus selesai 40. Jadi kalau misalnya 17 itu bukan tanpa sebab, tapi memang disesuaikan dengan jumlah tarikan juga. Tarikan ketika seorang pengerek bendera duplikat itu ada tarikan jumlah. Makanya tingginya 17 meter. Nah, jadi makanya memang ada beberapa hal yang memang harus kita menyesuaikan antara di daerah dengan di pusat. Ada aturan-aturan yang harus kita samakan dengan di pusat, termasuk di dalamnya jumlah anak tangga. Ketika seorang adik paskibraka membawa bendera untuk mengambil dan menyerahkan kembali duplikat, itu ada jumlah anak tangganya yang harus disesuaikan. Nah, itu yang kita memang terus menyamakan, artinya apa yang dilaksanakan di pusat menjadi acuan kita, menjadi contoh kita di daerah, mungkin seperti itu. Oke, baik. Artinya di daerah ini mengacu pada peraturan di pusat juga, SOP-nya Pak ya dalam pengibaran bendera tadi. Kalau di daerah kita sendiri kan rencananya memang akan dilaksanakan di Kota Baru, Pak. Apakah memang tempat dan juga fasilitasnya tadi salah satu tiang bendera itu sudah tersedia Pak di sana, Pak? Saat ini sedang dalam on progress, jadi ya karena memang ini Pak PJ menyarankan untuk di sana, kita akan mempersiapkan itu pastinya. Oke, tentu akan tetap dipersiapkan ya Pak ya, segala kondisi termasuk tadi mungkin tata ruang lapangannya Pak ya, sehingga tadi memudahkan untuk tim Paskib tadi pada saat melakukan prosesi itu. Baik, kemudian Agita sendiri kemarin kan sempat ada informasinya bahwa turut dipercaya untuk melakukan Paskibraka kembali nih pada saat pengibaran bendera pada Pancasila, hari lahir Pancasila. Seperti apa itu? Boleh diceritakan? Jadi untuk setiap paskibraka baik di tingkat kota, provinsi, dan nasional itu akan ditugaskan kembali saat tanggal 1 Juni untuk hari lahir Pancasila. Jadi saya dengan teman-teman saya di provinsi lain itu dikumpulkan kembali awalnya di Jakarta. Lalu seminggu sebelum pengibaran kami saat kemarin itu di Riau. Jadi setelah seminggu itu kami dipindahkan ke Riau, tepatnya di Kota Dumai, di Blok Rokan untuk mengibarkan di sana. Oke, baik, itu di Riau ya. Kenapa harus di Riau? Apakah memang sudah ada aturan atau seperti apa? Boleh diceritakan? Kalau untuk hari lahir Pancasila ini pertama kali itu diperingati pada tahun 2022, saat itu di Monas. Namun di tahun saya ini di Riau karena saat itu Presiden juga sedang mengadakan kunjungan di Riau. Jadi akhirnya kami yang Paskibraka pun sekalian di Riau. Artinya apakah tim Paskibraka yang diutus ini sama seperti pada saat di Istana Negara sebelumnya di tahun 2023? Iya, sama. Sama ya. Apakah ada karantina khusus, ada pelatihan lagi ketika menghadapi Hari Pancasila ini? Ada perbedaan?
Yang pastinya ada pelatihan lagi karena tempat di Istana Merdeka dan juga di Riau itu berbeda, sehingga kami pun perlu penyesuaian lagi, terutama di Riau itu cuacanya pun beda, lebih panas lagi di sana, sehingga ada beberapa penyesuaian lagi. Oke, baik. Terima kasih Pak Agita atas sharing-sharingnya. Mungkin Pak Tony, untuk keterlibatan para Purna Paskibraka sendiri pada pelaksanaan upacara Pancasila ya, apakah ini memang baru pertama kali atau sebelumnya sudah pernah dilakukan? Apakah ini gagasan baru Pak untuk dilibatkan kembali Pak? Ya, kalau keterlibatan ke organisasi Purna Paskibraka Indonesia itu sudah dari dahulu. Jadi memang kita mempunyai tugas bagaimana adik-adik dapat melaksanakan tugas dengan baik, kita membantu. Dan dalam hal ini kami juga untuk yang tahun 2024 ini, kami mulai dari tim seleksi. Waktu itu tim seleksi yang 2000, Agita saya yang seleksi waktu itu 2023. Ya, kemudian 2024 kami itu di SK-kan oleh Pemprov, dalam hal ini Pak PJ Gub atas nama Pak PJ Gub, Pak Gub, Sekda, Pak Sekda. Jadi memang kita ini berkolaborasi dengan pemerintah provinsi. Nah, jadi memang kita terus membantu apa yang bisa kita bantu dalam hal ini, karena memang kami ini terlahir dari rahim yang sama, embrio yang sama, yaitu Paskibraka. Jadi pasti ada keterikatan. Kita juga tidak akan membiarkan adik-adik berjalan tidak pada aturannya gitu. Terus pasti kita akan bantu, kita akan pantau, yaitu karena kita terlahir dari rahim yang sama, Paskibraka. Oke, baik. Kalau begitu Bapak, sebetulnya elemen yang terlibat pada saat proses seleksi, apakah memang hanya PPI dan juga Pemprov sendiri atau seperti siapa saja Pak elemen yang terkait Pak? Ya, kembali lagi ke aturan, karena memang peraturan BPIP nomor 3 tahun 2022 itu sudah menjelaskan bahwa kalau untuk tingkat pusat itu ada BPIP, BPIP, kemudian ada Kementerian Dalam Negeri, kemudian ada juga DPPI pusat, kemudian ada TNI Polri, ada. Nah, kemudian untuk di daerah pun seperti itu. Kalau untuk di daerah, pastinya Pemprov dalam hal ini Sekda. Pak Sekda selaku ketua tim seleksi, ketua Paskibraka, proses Paskibraka mulai dari seleksi, diklat sampai selesai. Kemudian ada ada dinas terkait, OPD terkait, dalam hal ini Kesbangpol. Kemudian ada DPPI. DPPI ini Duta Pancasila Purna Paskibraka Indonesia. Tapi untuk Provinsi Lampung saat ini belum terbentuk. Jadi organisasi baru dari BPIP bahwa Purna Paskibraka Indonesia ini akan dijadikan Duta Pancasila ke depan. Duta Pancasila. Ya. Nah, kemudian ada lagi Purna Paskibraka Indonesia, kemudian ada lagi TNI Polri kalau untuk daerah ya, provinsi, kemudian ada lagi tim kesehatan. Jadi memang berbagai elemen yang terlibat. Jadi tidak hanya TNI Polri atau PPI saja, tidak. Gitu. Ini suatu kabar baik juga ya Pak ya, bahwa setelah mereka melaksanakan tanggung jawab, mereka juga akan diberikan sebuah apresiasi di mana menjadi Duta Pancasila tadi. Apakah setiap daerah itu artinya mungkin seperti Agita udah khusus menjadi Duta Pancasila di Provinsi Lampung seperti itu, atau ada pembagiannya lagi? Jadi memang Duta Pancasila Purna Paskibraka Indonesia ini terlahir bersamaan dengan adanya BPIP lahir. Waktu itu BPIP lahir di tahun 2000 kalau tidak salah 19 kalau tidak salah. Nah, untuk adik-adik yang mengibarkan di 2022, 2023 dan seterusnya ke atas, itu langsung menjadi Duta Pancasila setelah mereka melaksanakan tugas di hari lahir Pancasila. Seperti Agita, itu dia langsung dapat PIN, itu PIN BPPI ya. Di sebelah sini? Ya. Oke, yang sebelah sini. Oke, ini Duta Pancasila ya. Duta Pancasila Purna Paskibraka Indonesia. Tapi yang 2019 ke bawah seperti saya kan Paskibraka 93. Saya harus melalui seleksi, tidak otomatis. Seleksi. Jadi ada tes lagi waktu itu saya. Saya sampai 2 kali waktu itu. Tapi akhirnya dihadapkan dengan para calon para Paskibraka juga. Iya, mantan Paskibraka 2019 di bawahnya. Jadi maksud saya di atasnya ya. Jadi 2018, 17, 16, 19 ke bawah, ke atasnya. Jadi pada saat itu kami dilakukan seleksi, terkecuali yang 2022 ke atas. Itu mereka langsung menjadi duta setelah melaksanakan Harlah Pancasila. Nah, itu untuk Provinsi Lampung sendiri Duta Pancasila Purna Paskibraka Indonesia selain adik-adik 2022, 23 dan nanti yang ke-24, di luar itu baru lebih kurang hampir 15 orang. Jadi nggak semua juga bisa lulus. Ternyata sulit juga untuk menjadi seorang DPPI, Duta Pancasila.
Baik, terima kasih Pak Tony. Pak Tony, mengingat waktu kita yang sudah cukup singkat sekali, mungkin Pak Tony boleh closing statement-nya, harapan untuk para paskibraka di tahun ini, khususnya pada pelaksanaan pengibaran bendera pada tanggal 17 Agustus nanti, Bapak. Ya, kami mewakili pengurus Provinsi Purna Paskibraka Indonesia sangat berharap kepada adik-adik utamanya di Lampung dan seluruh Indonesia, baik itu di tingkatan kabupaten kota, provinsi maupun di nasional nanti, bisa melaksanakan tugasnya dengan baik. Kenapa? Karena ini adalah sebuah tanggung jawab, amanah besar yang berada di pundak adik-adik semua. Karena tidak semua putra-putri terbaik di Indonesia ini bisa melaksanakan tugas, mengibarkan, menurunkan duplikat bendera pusaka, dan ini adalah satu kebanggaan. Dan ini harus bisa dilaksanakan adik-adik dengan penuh tanggung jawab, karena kesempatan tidak datang dua kali. Menjadi seorang paskibraka itu hanya seumur hidup satu kali. Jadi itulah yang harus dimanfaatkan adik-adik, dan bagaimana caranya adik-adik harus bisa melaksanakan ini dengan sebaik-baiknya, karena semua mata akan memandang pada saat 17 Agustus, dan ini adalah suatu kebanggaan bagi adik-adik semua. Kami berdoa, kami berharap adik-adik di tanggal 17 Agustus, baik itu 3 kabupaten, kota, provinsi, dan nasional bisa melaksanakan semua. Baik, terima kasih banyak Pak Tony. Kemudian Agita, boleh sedikit saja closing statement mengenai harapan ataupun pesan kepada para calon paskibraka untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air. Pesan saya terutama untuk para generasi muda, gunakanlah kesempatan ini dengan baik, kesempatan untuk mengikuti lomba, organisasi maupun mengikuti paskibraka, dan janganlah takut untuk gagal, karena gagal ini adalah sesuatu yang akan membawa kita kepada kesuksesan. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Agita Nazara selaku Paskibraka Nasional pada tahun 2023. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Tony Ferdiansyah Mujud selaku Ketua Pengprov Purna Paskibraka Indonesia Wilayah Provinsi Lampung atau PPI Lampung. Dan ayo pemirsa, itulah tadi perbincangan kita mengenai Paskibraka menumbuhkan rasa cinta tanah air. Dan akhirnya saya Taskia Aziza serta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibuku hebat.